Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan artikel tentang Nespresso. Dan ini anggota kelompok kami yaitu Amanda Oki Wijaya dengan NPM 102, Aulia Dwi Agliani dengan NPM 103, Asmi Adam dengan NPM 307, Bintang Yafi Maulana dengan NPM 334, Hadi Fatul Aziza dengan NPM 101, Naila Tunikma dengan NPM 099, dan terakhir Tiara Febri Adviola dengan NPM 081. Nah, tentang Nespresso sendiri, yaitu Nespresso terbentuk pada tahun 1986. Nespresso termasuk produk dari Nestle yang merupakan produk kopi. Untuk omset Nespresso sendiri, ini telah mencapai sekitar 3 miliar US dollar, dan produknya sendiri telah berdiri lebih dari 300 gerai di beberapa negara. Mungkin selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Selanjutnya, adapun strategi dari Nespresso itu sendiri mempunyai strategi yang sangat membantu penjualan untuk menaikkan omset dari penjualan sebelumnya yang mencapai 92% dibanding jika menjual mesin kopinya saja. Mereka mengeluarkan kebijakan yang dimana jika pelanggan ingin membeli mesin kopi, mereka juga diharuskan membeli Nespresso kapsul. Untuk strategi pemasarannya, mereka menggunakan internet dan gerai Nespresso sendiri. Ketika pesaingnya menggunakan toko retail, Nespresso hanya menggunakan toko online saja. Selanjutnya, inovasi. Nespresso Cube yang menggunakan teknologi interaktif interface yang telah ada di beberapa bandara besar di Eropa. Dan positioningnya sendiri, Nespresso bekerja sama dengan berbagai restoran berkelas di Eropa. Selain itu, chef juga dihadirkan untuk menilai cita rasa kopi baru. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Nespresso bekerja sama dengan McCann World terbukti berkontribusi besar dalam kesuksesan Nespresso. Sejak tahun 2006, George Clooney dengan slogannya What Else? Sukses mengatakan Nespresso sebagai simbol kemewahan dan prestisius di Eropa. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, ini gambarnya Nespresso Cube ya, yang ada di Bandara Barcelona kalau nggak salah. Bisa next. Nespresso mampu bersaing dengan yang baru seperti Tassimo yang diproduksi oleh Mondelez dan Senseo yang diproduksi oleh Sara Lee karena keunikan dan keorisinalan mereka yang Nespresso bentuk sangat kuat. Selain itu, mesin Nespresso sendiri itu sudah bisa kompatibel dengan beberapa merek kapsul yang lain dari brand lain. Nah, karena Nespresso ini sekuat itu di mata masyarakat, ada beberapa pesaing yang mencoba membuat narasi-narasi mengenai ekologis agar Nespresso ini mempunyai citra buruk di masyarakat. Ya, contohnya seperti Nespresso Capsules ini sangat mencemari lingkungan. Dengan adanya statement ini membuat Nespresso harus berpikir ulang untuk bagaimana mereka membuat sirkulasi, membuat alur kapsul yang bekas dipakai ini mau dikemanakan atau bagaimana mereka merecovery kapsul bekas ini. Lalu mungkin sedikit menambahkan seperti kayak akhir-akhir ini itu Nespresso punya pesaing baru yakni perusahaan Jacobs Douwe Egberts yang merupakan hasil merger dari perusahaan kopi Douwe Egberts dari Belanda dan perusahaan mesin kopi dari Mondelez dari Amerika. Hal ini terbukti sangat kuat karena Jacobs Douwe Egberts ini berhasil menguasai pasar perkopian dunia dengan omset yang lebih dari 4 miliar dolar. Nah, kalau misalnya Nespresso ingin kembali menjadi market leader di pasar perkopian dunia, mereka harus memperkuat lagi posisi mereka terutama di kelas atas. Mungkin bisa di next ke pertanyaan.
Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah, mengapa resposisi Nespresso di pasar konsumen membawa kesuksesan merek? Ya, karena resposisi suatu produk atau repositioning yang dilakukan oleh badan usaha terhadap produknya bertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik di benak konsumen sehingga memiliki kesan terhadap suatu merek tertentu. Dengan demikian, sistem Nespresso didasarkan pada beberapa kriteria mendasar seperti mesin kopi yang dirancang secara praktis, kopi berkualitas tinggi, layanan terbaik, dan komunikasi yang kuat dan orisinil. Dengan posisi kelas atas dan unik ini, perusahaan mencapai tingkat profitabilitas yang sebelumnya hanya tercatat di industri mewah, sehingga keberhasilan merek ini disebabkan oleh posisi yang unik dan di pasar kopi, terutama pilihannya untuk menempatkan diri di pasar kelas atas. Kemudian merek Nespresso, di mana merek ini mengasosiasikan dirinya dengan restoran mapan yang dikenal fokus pada keaslian dan kualitas. Misalnya, mesin kelas atas ini melengkapi setidaknya 25% restoran Prancis. Lalu para chef sebagian customer influencer juga kerap diundang untuk mencicipi kopi baru. Nespresso bekerja dengan biro iklan MC Ken World untuk menciptakan pengalaman kopi terbaik dalam semua dimensi komunikasinya. Bisa di next ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah posisi unik Nespresso itu memungkinkannya melawan persaingan baru dari Jacob Douwe Egberts? Nah, posisi merek Nespresso yang unik dan orisinal itu telah memungkinkannya sejauh ini untuk melawan persaingan baru seperti Tassimo, Senseo, dan khususnya kapsul yang kompatibel dengan Nespresso. Nah, jika dilihat dari reputasi Nespresso, tentu saja hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Nespresso kembali merebut posisinya sebagai perusahaan kopi nomor 1 di dunia. Namun begitu, perlu beberapa tambahan inovasi dan strategi baru yang dapat membuat citra merek itu di benak konsumen. Seperti pemodifikasian yang hanya ada pada Nespresso yang membuat konsumen itu memiliki pandangan tersendiri, sehingga menimbulkan minat lebih besar terhadap Nespresso atau dapat dengan cara menambah varian jenis kapsul kopi sehingga konsumen itu dapat merasakan nikmatnya berbagai rasa dan dalam satu sentuhan. Nah, selanjutnya yaitu Strange untuk memperkuat posisinya di pasar kopi dan merebut kembali tempatnya sebagai pemimpin pasar. Grup Nestle harus bertujuan untuk memperkuat kelas atas penentuan posisi Nespresso. Nah, sampai sekarang ini, lebih dari 8 juta orang tergabung dalam klub Nespresso ini. Mereka mendapatkan manfaat dari penawaran eksklusif dan seri terbatas, mendapat informasi tentang inovasi dan kreasi, serta menerima langganan majalah. Nespresso menumbuhkan rasa memiliki komunitas istimewa yang memperkuat posisi merek. Oleh karena itu, posisi Nespresso akan tetap sama seperti dulu. Sedangkan untuk memperkuat posisinya di pasar kopi dan merebut kembali tempatnya sebagai pemimpin pasar, grup Nestle harus bertujuan untuk memperkuat kelas atas penentuan posisi Nespresso. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.